Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valenciana Vankasari, NIM 1938019 akan menjelaskan tentang peristiwa tragedi nasional. A. Pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun. 1. Fase awal pemberontakan PKI di Madiun. Peristiwa Madiun ialah sebuah konflik kekerasan yang terjadi sepanjang September hingga Desember 1948. Peristiwa itu diawali dengan diproklamasikannya negara Soviet Republik Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948 oleh Musso, salah satu tokoh Partai Komunis Indonesia dengan dukungan Menteri Pertahanan saat itu, Hamir Sarifuddin, hingga masa Orde Lama. Peristiwa itu disebut peristiwa Madiun, bukan pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Di era Orde Baru, peristiwa itu disebut pemberontakan PKI. 2. Puncak pemberontakan PKI di Madiun. Puncak pemberontakan tersebut terjadi pada 18 September 1948 saat pemberontak berhasil menguasai kota Madiun dan mengumumkan lahirnya Republik Soviet di Indonesia. 3. Akhir pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun dapat dipadamkan oleh pemerintah dengan mengerahkan TNI dan akhirnya dua tokoh PKI Madiun yaitu Musso ditembak mati, sedangkan Amir Sarifuddin dijatuhi hukuman mati. B. Pemberontakan DITII. Gerakan Darul Islam. DI merupakan gerakan politik yang bertujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut Tentara Islam Indonesia atau TII, sehingga biasa disebut dengan DITII. Pemberontakan DITII merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia. DITII merupakan pemberontakan yang bermotif agama Islam. Tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk mendirikan negara Islam. Selain ingin mendirikan negara Islam, DITII juga terbentuk karena kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville. DITII bermula di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Tentara Islam Indonesia TII atau biasa disebut dengan Darul Islam DI adalah sebuah gerakan politik yang didirikan pada 7 Agustus 1949 oleh Sukormaji Murijan Kartosuwirjo di sebuah desa yang berada di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. C. Gerakan 30 September 1965. Gerakan 30 September atau G30S adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Gerakan ini dipimpin oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa, pasukan pengawal istana, memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. Pada awalnya, G30 SPKI tidak memiliki rencana pembunuhan kepada beberapa jenderal yang menjadi target atau sasaran. Mereka hanya ingin meringkus para jenderal ke istana. Lebih lanjut, Letkol Untung ketika itu membagi tim menjadi 3 bagian untuk menjalankan perannya masing-masing. D. Konflik internal lainnya. 1. Pemberontakan APRA di Jawa Barat. Peristiwa pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil adalah suatu kejadian pemberontakan yang berlangsung di Bandung pada 23 Januari 1950 silam. Kelompok APRA terdiri atas satuan pro Belanda pimpinan mantan Kapten Kenil, yaitu Raymond Westerling. Sebab pemberontakan APRA adalah keinginan Raymond Westerling dan Sultan Hamid II untuk merebut kekuasaan dan mempertahankan negara Federal Republik Indonesia Serikat. 2. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Latar belakang munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) adalah
Anggapan bahwa bergabungnya Maluku ke dalam NKRI akan memicu masalah. Manu Masa, salah seorang tokoh RMS yang menyebar semangat anti pemerintah dengan menyebut bahwa orang Maluku tidak mau dijajah oleh orang Jawa. Pemberontakan separatis di awal kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil adalah Republik Maluku Selatan atau RMS. Karena upaya damai mengalami jalan buntu, maka pemerintah melakukan operasi militer untuk menumpas gerakan RMS, yaitu Gerakan Operasi Militer GOM 3 yang dipimpin oleh Kolonel A.E.K. Wilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Yang ketiga, pemberontakan Andi Aziz. Peristiwa Andi Aziz adalah upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz, seorang mantan perwira KNIL, yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur dan enggan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan Andi Aziz ini berawal dari tuntunan Andi Aziz agar hanya pasukannya saja yang dijadikan sebagai pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Akan tetapi keinginan ini ditolak oleh pemerintah Indonesia yang kemudian mengirimkan pasukan TNI ke Makassar. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.